warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Regina Felicia Kosasih dan saya tinggal di Tanjung Balai Karimun. Saat ini saya berusia 17 tahun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan informasi kepada teman-teman tentang sekolah kedinasan di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, pasti ada yang belum tahu nih, apa sih sekolah kedinasan itu? Sekolah kedinasan itu adalah perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Instansi pemerintah terkaitlah yang mendanai sebagian atau seluruh biaya pendidikan di suatu sekolah kedinasan. Apa bedanya dengan sekolah non-kedinasan? Nah, sekolah kedinasan yang dikenal dengan PTK adalah perguruan tinggi negeri. Sama saja seperti Universitas Indonesia ataupun contohnya Universitas Gadjah Mada. Namun, perbedaannya terletak pada instansi yang menaungi. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau berbagai perguruan tinggi negeri yang lain berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan PTK dikelola oleh instansi terkait. Misalnya saja PKN STAN dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Politeknik Statistika atau STIS dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Perbedaan berikutnya terletak pada biaya kuliah. Biaya kuliah di kampus negeri menjadi tanggung jawab tiap-tiap mahasiswa. Beasiswa pun yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan seleksi. Sedangkan biaya kuliah di sekolah kedinasan sebagian besar menjadi tanggung jawab instansi terkait. Sekolah kedinasan mana saja yang gratis biaya selama masa pendidikan akan kita bahas bersama-sama nantinya. Apa keunggulan sekolah kedinasan? Salah satu keunggulan sekolah kedinasan dibanding kampus negeri adalah peluang ikatan dinas bagi lulusannya. Alumni sekolah kedinasan dengan ikatan dinas akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada instansi yang menaunginya. Yang pertama, sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Sekolah kedinasan dengan ikatan dinas merupakan sekolah kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan dengan ikatan dinas bagi seluruh peserta didiknya. Jadi, para peserta didik tidak dipungut biaya apapun selama masa pendidikan. Namun, setelah mereka lulus, peserta didik akan langsung diangkat atau ditempatkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN di berbagai lembaga pemerintah yang terkait. Yang pertama, Politeknik Keuangan Negara PKN STAN. Kini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Kampus yang selalu ramai peminat ini dinaungi oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mulai tahun 2021, PKN STAN memiliki 3 jurusan kuliah. Antara lain Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, Diploma 4 Manajemen Aset Publik, dan Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Yang kedua adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang biasa disebut IPDN. Kampus yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, memiliki tujuan untuk mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Untuk jurusan kuliahnya, IPDN juga memiliki beragam jurusan yang dialokasikan ke dalam 3 fakultas, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Yang ketiga adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan sekolah dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhumkam. Kampus ini ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang pemasyarakatan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memiliki 3 jurusan dengan jenjang pendidikan sarjana terapan atau Diploma 4, yaitu Diploma 4 Manajemen Pemasyarakatan, Diploma 4 Teknik Pemasyarakatan, dan Diploma 4 Bimbingan Kemasyarakatan. Yang keempat adalah Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Politeknik Imigrasi atau Poltekim juga dinaungi oleh Kemenhumkam. Bila Poltekim mempelajari tentang pemasyarakatan, maka Poltekim belajar tentang imigrasi. Dengan begitu, lulusan sekolah dinas ini nantinya akan ditempatkan di kantor imigrasi yang ada di Indonesia atau di unit imigrasi sebagai perwakilan luar negeri Indonesia. Sementara untuk jurusan kuliahnya, Poltekim memiliki 4 jurusan yang terdiri dari jenjang Diploma 3 dan Diploma 4. Antara lain Diploma 3 Keimigrasian, Diploma 4 Hukum Keimigrasian, Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, dan Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian. Yang kelima, Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Kampus yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yakni Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI. Kampus PTDI yang juga biasa dikenal dengan STTD menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Inilah jurusan kuliah vokasi di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, yaitu Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan Diploma 4 Transportasi Darat. Yang keenam adalah Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI merupakan perguruan tinggi pencetak lulusan yang cakap dalam bidang perkeretaapian, baik pada level merencanakan, merawat, menguji, menginspeksi, hingga mengaudit. Dengan begitu, lulusan dari PPI tidak cuma bisa mengabdi pada pemerintah, tetapi juga bekerja di perusahaan-perusahaan bidang perkeretaapian nasional maupun internasional. Ada 4 jurusan kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI yang seluruhnya berjenjang Diploma 3, yaitu Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, Diploma 3 Teknologi Elektroperkeretaapian, Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Kampus yang dinaungi oleh Kemenhub berikutnya ialah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Kali ini bukan lagi berhubungan dengan transportasi darat, melainkan transportasi laut. STIP membuka 3 jurusan sarjana terapan, yaitu Diploma 4 Nautika, Diploma 4 Teknika, dan Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhan atau KLK. Yang kedelapan, Politeknik Penerbangan Indonesia. Politeknik Penerbangan Indonesia juga salah satu kampus asuhan Kemenhub. Politeknik Penerbangan Indonesia bakal cocok buat kamu yang memiliki minat di bidang penerbangan. Ketika kuliah di PPI, kamu akan dilatih menjadi seorang profesional di bidang penerbangan sipil. Jurusan yang ada di kampus ini adalah Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan, Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandar Udara, Diploma 3 Penerangan Aeronautika, Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan, Diploma 3 Operasi Bandar Udara, Diploma 4 Penerbang, Diploma 4 Teknik Pesawat Udara, Diploma 4 Teknik Navigasi Udara, Diploma 4 Teknik Listrik Bandara, Diploma 4 Lalu Lintas Udara. Selanjutnya, Politeknik Statistika STIS, salah satu kampus yang dinaungi oleh lembaga pemerintahan non-kementerian. Kampus pertama yang bakal kita bahas ialah Politeknik Statistika STIS. Kampus ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jurusan di kampus ini hanya terdiri dari 3 jurusan vokasi, yaitu Diploma 3 Statistika,
Diploma 4 Statistika, dan Diploma 4 Komputasi Statistik. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. STMKG merupakan PTK yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan dalam bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasinya. Ada 4 jurusan Diploma 4 di STMKG, yaitu Diploma 4 Meteorologi, Diploma 4 Klimatologi, Diploma 4 Geofisika, dan Diploma 4 Instrumentasi. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN yang berada di bawah pengelolaan Badan Intelijen Negara atau BIN. Di STIN, kamu akan belajar mengenai ilmu intelijen yang dapat diaplikasikan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Berbeda dengan sekolah kedinasan lainnya, STIN hanya menawarkan program sarjana S1 sebagai jenjang pendidikan awal. Sementara untuk jurusannya, STIN memiliki 4 jurusan kuliah S1, yaitu jurusan Agen Intelijen, jurusan Teknologi Intelijen, jurusan Cyber Intelijen, dan jurusan Ekonomi Intelijen. Yang terakhir adalah Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Politeknik Cyber dan Sandi Negara yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kuliah di Poltek SSN artinya kamu siap ditempa menjadi seseorang profesional di bidang persandian dan keamanan informasi. Untuk jurusan kuliahnya, Poltek SSN memiliki 3 jurusan dengan jenjang Diploma 4, yaitu Diploma 4 Rekayasa Keamanan Cyber, Diploma 4 Rekayasa Kriptografi, dan Diploma 4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Pembagian sekolah kedinasan yang kedua adalah sekolah kedinasan non-ikatan dinas. Sekolah kedinasan non-ikatan dinas merupakan sekolah kedinasan yang tidak menyelenggarakan program ikatan dinas sehingga para peserta didik tidak terikat dengan sekolah kedinasan tersebut. Para peserta didik harus membayar uang kuliah selama masa pendidikan, dan saat mereka lulus tidak akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintahan lainnya. Apa saja contoh sekolahnya? Contoh sekolah kedinasan non-ikatan dinas yakni Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional atau STPN, Politeknik Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Politeknik Pariwisata, Sekolah Tinggi Multimedia, dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Eits, ada lagi nih. Sekolah kedinasan juga terbagi lagi menjadi 3 jenis sekolah berdasarkan jenis pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama, sekolah kedinasan militer. Sesuai dengan namanya, sekolah kedinasan militer adalah perguruan tinggi yang dibuka khusus untuk para calon anggota militer Indonesia, baik TNI atau Polri. Di sekolah kedinasan ini, para peserta didik akan mendapat pendidikan dan pelatihan agar bisa menjadi anggota Polri atau prajurit TNI. Sekolah kedinasan militer yang ada di Indonesia yaitu Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, dan Akademi Militer. Yang kedua, sekolah kedinasan semi militer. Sekolah kedinasan semi militer merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan yang digabungkan dengan pelatihan militer. Para peserta didik akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan jurusan yang dipilih. Tetapi untuk menunjang pendidikan tersebut, peserta didik juga akan mengikuti pelatihan kemiliteran. Beberapa contoh perguruan tinggi kedinasan semi militer di Indonesia yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, Politeknik Imigrasi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang ketiga adalah sekolah kedinasan non-militer. Sesuai dengan namanya, sekolah kedinasan non-militer ini tidak menyelenggarakan pelatihan kemiliteran bagi peserta didiknya. Pendidikan di sekolah kedinasan ini difokuskan kepada mengasah bidang akademik peserta didik. Namun pada tahapan masuk ke sekolah kedinasan ini akan dites aktivitas fisik dasar.
Contoh perguruan tinggi kedinasan non-militer yang ada di Indonesia yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Sekolah Pariwisata, Politeknik Statistika STIS. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.